ketidakpastian dalam supply chain persediaan keamanan. Yang ketiga, menentukan tingkat optimal ketersediaan produk. Yang pertama akan dibahas oleh Vicky. Yang pertama, saya akan membahas tentang visitasi ke perusahaan. Itu adalah ada kunjungan ke perusahaan yang dilakukan oleh tim penilaian untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan melalui pengisian instrumen akreditasi. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan dan mengelola persediaan dalam supply chain. Terdapat sub pokok yang pertama yaitu mengelola skala ekonomis dalam supply chain. Siklus persediaan. Inventaris siklus ada karena memproduksi atau membeli dalam jumlah besar, memungkinkan tahap supply chain untuk mengeksploitasi skala ekonomi dan dengan demikian menurunkan biaya. Peran siklus inventaris dalam supply chain yang pertama yaitu lot size atau batch size. Yang kedua ada cycle inventory. Yang ketiga, inventaris siklus diadakan untuk memanfaatkan skala ekonomi dalam lot lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan customer. Yang keempat, inventaris siklus diadakan untuk memanfaatkan skala ekonomi dan mengurangi biaya dalam rantai pasokan. Yang kelima, harga rata-rata yang dibayarkan per unit yang dibeli adalah biaya utama dalam keputusan lot sizing. Yang keenam, fixed ordering cost mencakup semua biaya yang tidak bervariasi dengan ukuran pesanan, tetapi terjadi setiap kali pesanan ditempatkan. Yang ketujuh itu ada volume. Saya akan membahas tentang subpokok yang kedua, yaitu mengelola ketidakpastian dalam supply chain, yaitu persediaan keamanan. Persediaan keamanan adalah persediaan yang dilakukan untuk memenuhi permintaan dalam satu periode tertentu. Dilakukan persediaan penyimpanan karena permintaan yang diramalan tidak pasti dan akan berakibat kekurangan produk. Contohnya, jika permintaan aktual melebihi perkiraan, akan ada pertimbangan seperti misalnya Bloomingdale's, petinggi departemen store. Bloomingdale's menjual dompet yang dibeli dari Gucci, sebuah produsen Italia. Mengingat biaya transportasi yang tinggi dari Italia, manajer toko di Bloomingdale's mengambil banyak permintaan di atas 600 dompet. Permintaan untuk dompet Bloomingdale's rata-rata 100 per minggu. Gucci mengambil 3 minggu untuk menyampaikan pesanan dompetnya untuk Bloomingdale's. Jika tidak ada permintaan ketidakpastian dan tepat 100 dompet yang dijual setiap minggu, manajer toko di Bloomingdale's dapat memesan ketika toko memiliki tepat 300 dompet. Sisa permintaan tidak adanya ketidakpastian, seperti memastikan bahwa banyak yang baru tiba sama seperti dompet terakhir sedang dijual di toko. Untuk menentukan level tertentu dalam persediaan keamanan, ketidakpastian antara demand dan supply. Karena ketidakpastian antara pertumbuhan demand dan supply, level dari persediaan pengamanan yang dibutuhkan akan meningkat. Ketika reaksi pasar terhadap model produk menjadi lebih jelas, ketidakpastian dapat dikurangi dan permintaan menjadi lebih mudah diprediksi. Level yang diharapkan dari ketersediaan produk, yaitu ketika level yang diharapkan dari suatu ketersediaan produk meningkat, maka level yang diharapkan dari persediaan pengamanan juga meningkat. Selanjutnya ada mengukur ketidakpastian permintaan. Perlu kita ketahui, permintaan memiliki sistematis secara komponen acak. Tujuan peramalan adalah untuk memprediksi sistematis dan memperkirakan komponen-komponen acak. Perkiraan komponen acak adalah ukuran dari ketidakpastian permintaan dan biasanya diperkirakan sebagai standar defisiasi dari permintaan. Untuk mengukur ketidakpastian produk, ada beberapa ukuran yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada rata-rata pemenuhan produk, yaitu fraksi dari permintaan produk yang dapat dipenuhi oleh persediaan produk yang ada. Yang kedua ada rata-rata pemenuhan pemesanan, yaitu fraksi dari pemesanan yang dapat dipenuhi dari persediaan yang ada. Yang ketiga ada cycle service level atau SCL,
yaitu fraksi dari lingkaran pemenuhan kembali di mana akhir dari semua permintaan konsumen dapat ditemukan dan dipenuhi. Selanjutnya ada kebijakan pemenuhan kembali. Sebuah kebijakan pemenuhan kembali terdiri dari keputusan-keputusan mengenai kapan untuk menyusun ulang dan berapa banyak untuk menyusun ulang. Ada dua contoh kebijakan persediaan. Yang pertama ada continuous review. Persediaan terus dilacak dan pemesanan ukuran key banyak ditempatkan ketika persediaan menurun ke titik pemesanan ulang atau SOP. Yang kedua ada periodic review. Status persediaan diperiksa pada periodik interval reguler dan pemesanan ditempatkan untuk meningkatkan tingkat persediaan pada ambang batas tertentu. Pokok yang terakhir itu ada menentukan tingkat optimal ketersediaan produk. Tingkat ketersediaan produk dapat diukur dengan menggunakan tingkat siklus layanan atau fill rate dan metrik kepuasan pelanggan untuk jumlah permintaan dari persediaan yang tersedia. Tingkat ketersediaan produk merupakan salah satu langkah utama respons rantai pasokan. Ketersediaan produk tingkat tinggi bertujuan untuk meningkatkan respon dan menarik pelanggan sehingga peningkatan pendapatan untuk rantai pasokan. Namun, tingkat ketersediaan produk yang tinggi memerlukan persediaan besar yang meningkatkan biaya rantai pasokan. Oleh karena itu, rantai pasokan harus mencapai keseimbangan antara tingkat ketersediaan dan biaya persediaan. Tingkat optimal ketersediaan produk adalah salah satu yang memaksimalkan profitabilitas rantai pasokan. Pada kuartal keempat tahun 2008, Pengecer terkena Feed Advice. Sekian vlog dari kelompok 6. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan dalam video kami. Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya. Dadah!